Hey Bes, tetap jaga kesehatan ya. Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat. Film kali ini berasal dari Thailand yang berjudul Honpayon. Walaupun perilisannya sempat ditunda, akhirnya film ini dirilis pada Maret 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Tam yang melakukan perjalanan jauh untuk bertemu kakaknya bernama Ti yang belum lama ditahbiskan menjadi seorang biksu di kuil Don Sing Tam. Di sana ia bertemu Jat, seorang pematung yang menggunakan mantra pada boneka payonnya. Tam mendengar desas-desus bahwa Biksu Ti telah melarikan diri setelah membunuh kepala biara. Namun Tam tidak mempercayai bahwa Ti kakaknya telah membunuh kepala biara. Apakah Tam mampu mengungkap misteri hilangnya Ti yang secara misterius? Kuy, lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Di awal kisah diperlihatkan seorang pria paruh baya yang sedang dalam kondisi oleng efek tuak. Pria itu mendatangi tempat persembahan patung yang dipercaya penduduk setempat. Patung itu diyakini adalah kakek buyut penduduk setempat yang bisa melindungi warganya. Si bapak yang menganggap itu semua adalah tahayul mulai menghina patung tersebut. Kemudian dia pergi begitu saja sambil mengambil sebotol intisari yang sudah dipersiapkan warga untuk sesajen. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda. Pemuda itu bernama Tam. Ia sedang dalam perjalanan menuju kuil di sebuah desa terpencil. Ia bermaksud menemui saudaranya untuk memberitahu bahwa orang tua mereka telah meninggal. Sesampai di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mina serta seorang pria yang terlihat deblo yang bernama Tae. Mina menyuruh Tae untuk mengantarkan Tam ke kuil yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. เดี๋ยวเตช่วยพาเขาขึ้นไปที่วัดได้ไหม ได้ค่ะ Di perjalanan menuju kuil, Tam melihat banyak sekali patung. Di sana, Tam bertemu dengan Biksu Luangna yang dianggap sesepuh. Tam mengutarakan maksud tujuannya ingin menemui Biksu Ti yang tak lain adalah kakaknya untuk memberitahukan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Lalu seorang biksu muda menjawab dan memberitahu bahwa 4 tahun lalu Biksu Ti sudah lama menghilang setelah membunuh kepala biara. เมื่อ4 ปีก่อนพระทีฆ่าเจ้าวาดแล้วก็หนีไป Sampai saat ini mereka belum mengetahui keberadaannya. ฮะไม่มีทางคนอย่างพิธีเนี่ยนะจะไปฆ่าใครได้ Tentu saja Tam tidak mempercayai ucapan biksu itu kalau kakaknya adalah seorang pembunuh. Kemudian Tam meminta izin pada Luangna untuk tinggal beberapa hari di sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. พาพ่อหนุ่มนี่ไปพักกุฏิที่ยังว่างอยู่ไป Luangna pun mengizinkan Tam untuk tinggal beberapa hari di sana. Kemudian ia menyuruh Tae untuk mengantarkan Tam ke tempat di mana Biksu Ti tinggal. พระที อ๋อพระรูปเก่าที่เคยอยู่กุฏินี้อะโยม Di keesokan pagi, Tam menemui Luangna. Dia menjelaskan di Don Sing Tam jika seseorang meninggal setelah jasadnya dibakar, abunya dimasukkan ke dalam patung, lalu patung itu ditaruh dalam hutan. Ada sebuah patung bernama Porpo Sing Tam yang mereka percayai akan melindungi mereka. Di sana, Tam juga dikenalkan dengan seorang pria pembuat patung. Pria itu bernama Jat. Scene berpindah. Saat Tam bersama Tae sedang makan siang, mereka dihampiri oleh biksu muda bernama Biksu Kun serta biksu muda lainnya. Biksu itu terlihat merundung Tae. มึงอยากแดกพิซซ่าเหรอ อ๋อ Tam yang tidak terima dengan perlakuan biksu muda itu berusaha menghentikannya. Mereka pun terlibat cekcok dan hampir adu jotos. Beruntung ada biksu senior yang melerai mereka. Biksu senior itu kemudian menyuruh Tam untuk segera pergi meninggalkan kuil. อย่าอยู่สร้างความเดือดร้อนให้กับที่นี่เหมือนพี่ของเองเลย ไปซะ Di scene lain terlihat Mina yang hendak mengantarkan makanan pada Bris adiknya. Lalu Mina dipanggil oleh Biksu Kun yang pura-pura menanyakan kabar tentang ibunya.
Tak lama kemudian, ia memberikan sebuah honpayon. Honpayon adalah sebuah boneka atau jimat yang mereka percaya untuk melindungi si pemilik dalam segala hal. Tak berselang lama, Brice datang. Selesai mengantar makanan, Brice mengingatkan Mina bila besok akan mengantar lagi makanan agar menghindar dan menjauhi biksu Kun. Entah apa maksud ucapan Brice pada Mina. Di keesokan pagi terlihat Mina mulai tidak sadarkan diri. Kemudian ibunya membawa Mina ke kuil dan meminta Luangna untuk menyembuhkannya. Saat Luangna melakukan ritual, muncul Tam yang tiba-tiba meminta Luangna untuk menghentikan ritualnya. Mengetahui bahwa Tam adalah adiknya Biksuti, sontak hal itu membuat geger warga yang sedang berada di sana. Tam yang tidak mempercayai tahayul mengingatkan pada biksu muda untuk membawa Mina ke rumah sakit karena dia beranggapan kalau Mina dalam kondisi sakit. Tak lama kemudian, Mina kembali teriak histeris. Ia nampak seperti terkena guna-guna setelah menerima boneka pemberian biksu Kun. Di malam harinya, Tam yang tidak mempercayai akan patung berhala yang mereka sembah dan mereka puja-puja, mencoba membuktikan patung Porpu tersebut asli atau palsu. Tam berusaha menghancurkan patung itu. Di waktu yang bersamaan, Jat merasakan ada firasat buruk yang akan segera terjadi. Kemudian ia segera menuju patung Porpu. Melihat Tam akan menghancurkan patung Porpu, Jat berusaha menghentikan Tam. ถ้าหุ่นปั้นพ่อปู่พังอ่ะชีวิตมึงจะพังไปด้วย Tak berselang lama mulai terlihat keanehan dalam diri Tam yang tiba-tiba seperti kesurupan. Ia mulai menyakiti dirinya sendiri, memukul tangan-tangannya menggunakan batu. Kemudian Jat membacakan sebuah mantra untuk menghentikan kesialan pada diri Tam, lalu ia memakaikan kalung miliknya. Setelah tersadar, Tam berterima kasih pada Jat karena telah menyelamatkan nyawanya. Jat mulai mengingatkan untuk tidak mencela sesuatu yang tidak ia yakini. Di keesokan pagi, Brice dan Jat sibuk mencari Mina karena dari pagi ia tidak menemukan keberadaan Mina di rumahnya. Sesampai di dermaga, Jat melihat mayat Mina sudah mengambang di danau. Kejadian itu membuat kesedihan yang mendalam bagi ibunya. Ia tidak menyangka kalau putrinya harus tewas mengenaskan. Saat di rumah Mina, Tae menemukan sebuah payon. Jat yang melihatnya lalu mengambil payon itu lalu membuangnya ke dalam danau. Jat menjelaskan pada Tam bahwa hon payon dibuat dengan cara yang berbeda tergantung siapa yang membuat dan maksud tujuannya. Bisa dibuat untuk perlindungan diri, bisa juga dijadikan ilmu hitam. Namun payon yang ditemukan di dalam rumah Mina adalah payon yang diperuntukkan untuk pemikat. สำหรับทำเสน่ห์ของแบบนี้ไม่อยู่ที่บ้านโยมพี่มีนาได้ไงอ่ะ Brice teringat kejadian beberapa hari lalu. Kun telah memberikan payon itu. Ia segera berlari menuju kediaman Kun, namun Kun tidak terlihat di kediamannya. Di scene lain terlihat seorang biksu yang sedang mencari uang di dalam keropak. Kejadian itu diketahui oleh Tae. Namun saat itu Tae diancam untuk tidak memberitahu siapapun. Kembali ke Tam. Sudah beberapa hari ia tinggal di kuil namun belum menemukan titik terang keberadaan Ti kakaknya. Tak lama kemudian Tam mencium sesuatu yang busuk. Ternyata itu adalah mayat biksu Kun yang tewas misterius dengan memegang sebuah gelang milik Mina. Mereka menduga Kun pelaku yang telah membunuh Mina. Ketika para biksu muda akan melaporkan pada pihak berwajib, namun kepala desa melarangnya karena jika kabar ini tersiar akan mempengaruhi pengunjung yang datang untuk menyembah patung Porpu. Mengingat saat ini banyak donasi yang masuk berkat adanya patung tersebut. Kemudian Biksu Luangna memerintahkan biksu muda untuk membawa masuk jasad biksu Kun ke dalam gudang dan akan menutup area persembahan sementara waktu. ผู้ใหญ่ฝากบอกชาวบ้านด้วยละกันว่าอาตมาขอปิดบริเวณนี้ไว้ชั่วคราวก่อน
Di keesokan harinya, penduduk setempat kembali mendapatkan teror. Mereka menemukan Biksu Tud tewas gantung diri di dalam hutan. ให้สมกับที่ท่านเนี่ยทำประโยชน์ให้วัดเรามากมาย เราต้องจัดการศพของพระทัตให้ดี Tam kembali melanjutkan pencarian keberadaan Ti. Tak sengaja dia melihat sebuah pintu teralis dalam keadaan terkunci gembok. Kemudian ia dikejutkan oleh Luangna dan biksu muda yang melihatnya. มาทำอะไรแถวนี้ เปล่าครับ แค่หลงทาง Melihat itu, Luangna mengingatkannya jika selama berhari-hari tidak menemukan titik terang keberadaan Ti, maka ia harus segera kembali pulang karena para biksu beranggapan keberadaan Tam di sana berdampak buruk bagi warganya dari teror yang tiada henti serta kejadian-kejadian aneh. ครับ งั้นผมลาก่อนนะครับ Kemudian Tam mengunjungi kediaman Jat. Di sana, Jat menceritakan kejadian penyebab hilangnya biksu Ti. Ti merupakan salah satu biksu yang tidak setuju dan menentang keras dengan rencana kuil yang menjadikan patung Porpu sebagai sumber cuan bagi mereka. Ti berusaha mati-matian demi melindungi agama. Tam menduga bahwa Ti kakaknya dijebak atas kematian Luangta kepala biara. Malam itu, Tam menginap di tempat Jat. Jat menjelaskan mengenai cara khusus membuat Hun Payon, yaitu memanfaatkan tubuh manusia sebagai elemen utama. Hal itulah yang membuat Hun Payon sangat kuat dalam melindungi dan menghancurkan. Hun Payon yang kamu lihat itu adalah Hun Payon dari Biksu Muda Kun. Lantas, apa penyebab dia ingin menyakitiku? Tanya Tam. Jat menjawab ada yang tidak menyukai keberadaan Tam di desa ini. Mungkin ada benarnya apa yang diucapkan Jat. Setelah diingat-ingat, di awal kedatangannya, Biksu Muda Kun memang tidak menghendaki keberadaannya di desa ini. Tam kemudian menanyakan cara untuk menghentikannya. Jat menyarankan Tam untuk menemukan mayat Biksu Kun lalu membakarnya agar bisa terbebas dari teror itu. Di keesokan pagi, Tam ditemani Tae yang mencurigai ruang gudang yang sudah lama tidak terpakai mencoba memasuki gudang itu. Tiba-tiba, kepala desa datang dan menghentikan mereka. Kepala desa itu secara tidak langsung menyuruh Tam untuk segera pergi dari desanya, karena dianggap sudah terlalu dalam mengetahui kebobrokan yang sudah dilakukannya serta para petinggi kuil yang memanfaatkan patung Porpus sebagai ladang cuan mereka. Kemudian Tae bertemu dengan biksu muda dan meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Tam. Di scene berbeda, Tam berhasil tertangkap oleh Luangna yang sudah mengikat dan menggantungnya. Luangna akan menciptakan Hun Payon yang kejam dari elemen tubuh Tam. Ternyata selama ini Luangna ada keterlibatan mengenai hilangnya Biksu Ti. Jasad Biksu Ti telah dimanfaatkan oleh Luangna untuk dijadikan elemen Hun Payon. Di scene lain, Jat bersama para biksu muda mencari keberadaan Tam. Jat mulai membongkar gembok pintu masuk ke gudang yang sudah lama tidak terpakai. Setelah memasuki gudang tersebut, ia menemukan Tam sudah tergantung di sana. Mereka pun segera menurunkannya. Tam menceritakan kekacauan yang terjadi di desanya adalah ulah Luangna. Tak lama kemudian muncul Hun Payon yang berasal dari elemen tubuh Biksu Kun yang telah dibangkitkan oleh Luangna untuk menyerang mereka. Hun Payon itu mulai menyerang dan mencekik Tae. Namun Tam berhasil menghancurkan Hun Payon itu menggunakan kalung jimat milik Jat. Mereka pun mulai mengetahui kejahatan Luangna yang selama ini baru diketahui kebusukannya. เรียกหลวงนาไม่ได้ เพราะว่าท่านไม่เคยบวชเป็นพระ Ia sedang sibuk membacakan mantra untuk membangkitkan para roh jahat Hun Payon. Fakta baru ditemukan, ternyata Luangna dan Tud adalah buronan yang sedang dicari pihak berwajib karena telah melakukan perkosaan sekaligus pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ia jadikan patung dengan dilapisi semen.
Sebagai tempat persembunyian, akhirnya mereka berdua menyamar sebagai biksu untuk mengelabui pihak berwajib yang mencarinya. Kemudian Luangna kembali merapalkan mantra untuk membangkitkan para Honpayon. Sosok Honpayon kali ini dengan memanfaatkan jasad dan roh biksuti yang selama ini Tam cari keberadaannya. Namun kali ini Tae berhasil menghentikan Luangna yang tiada henti merapalkan mantra-mantra pemanggilan roh-roh jahat. Saat Honpayon itu akan menghabisi Tam, Jat berhasil menghentikan Honpayon itu dari kejahatannya. Tam mulai menyadarkan Honpayon yang memanfaatkan roh dan jasad di kakaknya. Pada akhirnya roh biksuti pun pergi ke alamnya. Di keesokan pagi, Tam akhirnya kembali pulang. Ia mengajak dan membawa Tae untuk tinggal di Bangkok bersamanya karena saat ini Tam hidup sebatang kara setelah kematian kedua orang tuanya. Di scene berbeda, Jat dan para biksu muda dikejutkan oleh suara yang berasal dari kamar Tae. Ternyata di dalam kamarnya ada biksu muda yang bernama Jai. Jai berhasil diselamatkan oleh Tae saat dirinya terjatuh di kuil. Lalu Jai menceritakan pada Biksu Gla tentang apa yang ia lihat sebelum dirinya terjatuh. Ia melihat Luangna sedang membuat Honpayon menggunakan jasad Biksu Kun. Saat terjatuh, ia berhasil diselamatkan oleh Tae dan sampailah ia berada di kamar Tae. Kemudian ia kembali berkata pada Biksu Gla kalau Tae tidak boleh meninggalkan desa ini. ไม่ได้นะหลวงพี่เราจะให้เต๊ะออกไปจากก่อนนี้ไม่ได้ Jai menunjukkan sesuatu. Ternyata prai pahon yang ditemukan di rumah Mina adalah sebuah pahon media pemikat milik Tae yang ia tujukan untuk memikat Mina. Jat mulai mengingat beberapa hari ke belakang yang ternyata Tae lah yang telah menyimpan media pelet di rumah Mina. Di scene ini, Jat dan para biksu diperlihatkan serentetan pembunuhan yang terjadi beberapa hari ke belakang. Ternyata pelaku pembunuhan itu adalah Tae. Kematian Biksu Tud, kematian Kun, dan kematian kepala desa, sampai pembunuhan Mina dan biksu muda yang memergoki Tae pun ikut tewas terbunuh. Itu semua ulah perbuatan Tae. Dan mantra ritual untuk membangkitkan kekuatan patung Porpu pun masih kerjaan si Tae. Ending dari akhir ceritanya semua tentang Tae. So, semoga besties semua tidak kebingungan dengan plot twist dari alur ceritanya. Kalau menurut saya, film ini cukup menguras emosi. Di akhir cerita berhasil membuat para penontonnya ngahuleng tarik baring nagong. Terima kasih yang sudah nyimak alur ceritanya. Jangan lupa bantu subscribe untuk membantu kemajuan channel ini. Thanks for watching, best. Bye.